13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya Yesus, hamba Tuhan. Nggak ada tulisan gitu. Kita ajarin cara baca ya. Adi ya, cara membaca itu penting. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Kan? Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu?" Kejadian apa? Yaitu bahwa Rasul menyembuhkan orang lumpuh ya. Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Nah, di sini Rasul mau menjelaskan bahwa ini adalah kuasa dari Tuhan Yesus. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Allah nenek moyang kita, ini bicara Yesus, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Apa yang kamu tanyakan di sini? Keilahian Yesus, ya, ini kata hamba di sini menggunakan kata peis, ya. Ini adalah anaknya. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang kamu serahkan. Apa, Bang? Yang mau kamu tanyakan apa? Jadi sang Bapa itu telah memuliakan anaknya. Firman-Nya yang sudah mengambil rupa manusia ini. Karena firman ini mengambil rupa manusia, nah rupa manusia ini lah yang disebut hamba. Jadi keilahian Yesus yang satu di dalam Bapa dan dalam Roh Kudus ini telah memuliakan kemanusiaan Yesus yang ditambahkan itu. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ada lagi yang kamu mau tanyakan? Iya, macchiato, thai latte, ada di pojok kiri ya. Iya, itu dia. Iming-iming sorga dari pendosa membutakan mereka, jadi tidak mengenal kebenaran Tuhan. Betul itu, Pandersing. Sok, ada lagi yang mau kalian tanyakan? Yohanes 17 ayat 3, tadi kayaknya udah aku jelaskan ya. Mengenal Allah yang benar, iya, dan Yesus yang engkau utus. Apa yang mau kamu tanyakan? Allah yang benar itu, yang satu itu adalah Bapa dan Yesus. Ya kan? Kamu mau Yohanes itu. Yohanes 17. Mari kita lihat di Yohanes 10 ayat 30. Jadi satu-satunya Allah itu ya Yesus yang firman-Nya yang diutus itu adalah asa Allah yang satu di dalam Bapa, Di. Iya, kita baca ya, Yohanes 17 ayat 3. Kamu tuh mau kemana? Ini sudah dipastikan bukan Allah SWT, karena Allah SWT tidak pernah dituliskan oleh Yohanes. Ini ya, kita lihat secara nalar ya. Nih. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ya, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya segala kuasa, memberikan kuasa atas segala hidup, demikian pula ia memberikan hidup kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Selamat datang lamba Dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau yang dimaksud ini Bapa, bukan Olo. Bapa dan ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Bapa itu, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi Allah yang benar ini yaitu Bapa dan Yesus. Ini satu-satunya Allah, ini satu ayat loh.
Satu Allah yang dimaksud itu adalah Bapa dan Yesus. Sebab, nih ayatnya. Yang dimaksud satu di situ ya Bapa dan Yesus, Dek. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah ini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa dan Yesus. Nah, itu dia. Oke, gitu ya Adi. Jadi kalau kamu mau tahu yang dimaksud di Yohanes 17 ayat 3, itu bicara tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Itulah Allah. Kamu harus mengenal Bapa melalui Yesus, sebab Yesus satu di dalam Bapa. Sebab Yesuslah yang mengenal Bapa. Tidak seorang pun yang mengenal Allah, tetapi anak tunggal dalam pangkuannya dilalah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Gitu. Tapi yang aku mau tanyakan gini loh Adi. Kamu sekarang beriman kepada Yohanes? Serius? Kamu kan gak punya Nabi Yohanes. Gimana dong? Iya kan? Betul tidak? Betul apa betul? Nah, begitulah. Jadi ya teman-teman, kalau kalian baca ayat itu nggak bisa comot-comot satu ayat, terus kamu asumsikan seperti asumsimu. Nggak bisa, say. Begitu. Jangan lupa absen-absen yang baru bergabung ya. Tap-tap juga yang baru bergabung. Salam Bang Riko semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti Kak Yani. Sok, mau bertanya apa lagi, say? Silakan ya. Kita pakai kalung salib. Pakai. Bang selalu, Bang. Kami tuh diwajibkan pakai kalung salib, Bang. Karena gini ya, teman-teman ya. Ini dari romo aku. Kenapa kita semua orang Kristen wajib pakai salib? Ini untuk mempermalukan iblis. Jadi dengan kita menggunakan salib, iblis akan tertunduk malu sebab dia pernah menarasikan bahwa Yesus nggak disalib. Iya, salib ini dengan begini aja, iblis itu malu. Kenapa? Dia pernah menarasikan bahwa Yesus nggak disalib, tapi diserupakan. Itu loh mimin tarsi. Iya, makanya pakai salib. Gunakan tanda salib di mana-mana salib. Sebab iblis itu pernah mau menggagalkan penyaliban. Ya, iblis itu berbicara kepada orang-orang yang mengerumuni Yesus ketika disalib. Kalau kau anak Allah, turun dari salib. Dia kan mau menggagalkan penyaliban. Dia kan tidak mau Yesus itu mati. Karena iblis itu tidak menginginkan Yesus mati. Dia mau manusia itu kekal dalam dosanya. Sementara kematian Yesus itu adalah mengalahkan iblis. Mengalahkan dosa. Begitu. Ya. Iya jahat, Tuhan kok disalib. Loh, yang jahat siapa? Nggak jahat. Penyaliban itu adalah pengorbanan Yesus. Yesus itu di kayu salib itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Musa. Bahwa ada seseorang yang disalib itu di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Dan penyaliban itu adalah penggenapan dari apa yang ditulis Daud, Mazmur 22. Dari ayat 1 sampai ayat 20. Di situ bicara tentang penyaliban. Jadi kalau misalnya Yesus tidak disalib, maka Musa berbohong, maka Daud berbohong, maka semua nabi-nabi berbohong, Abraham berbohong. Gitu loh. Penyaliban itu adalah pembuktian atau penyempurnaan dari seluruh nubuatan.
Gitu. Jadi cuman iblis ya yang nggak mau Yesus disalib. Itu. Jadi kalau ada narasi iblis yang mengatakan Yesus tidak disalib, ya kita harus sodorkan salib kita. Ya. Selamat datang Adinda Yuli, Long Island Iced Tea. Ya. Gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian jangan malu pakai salib, sebab salib itu mempermalukan iblis. Ya, tahu nggak? Di dalam penyaliban, iblis itu dikalahkan. Jadi setiap kali kita menunjukkan salib, kita sedang memberitakan kalahnya iblis. Makanya kan, iblis itu kalau nengok salib kejang-kejang, pengen dipatahkan, pengen dihancurkan, pengen diturunkan. Sebab apa? Itu mengenang kekalahannya. Iya. Jadi sedih lah ya si iblis ini kayaknya ya. Bohong, enggak Kak, betul, betul. Ini betul Kak. Karena iblis itu dikalahkan di atas kayu salib. Betul. Jadi salib itu mempermalukan iblis. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen itu di rumahnya ada salib, bahkan di lehernya dikasih salib, di kupingnya pakai salib, cincinnya juga salib, di mana-mana salib. Itu ya. Mana ayatnya? Alkitab. Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus disalib jadi terkutuk. Betul Bang, bukan diserupakan. Betul. Betul. Ketika kamu setuju bahwa Yesus itu mati terkutuk di atas kayu salib, selamat. Kamu sudah meludahi pernyataan iblis yang mengatakan dia diserupakan. Yoi. Betul. Ada lagi. Mana? Bacakan. Loh itu tadi Galatia 3 ayat 13. Iya kan? Itu loh. Ayat itu Bang. Kok telinganya gimana? Welcome Om Burhan. Ya, selamat datang Om Burhan. Apa Adi, naik aja Adi, kamu bawa semua ayat Alkitab. Tapi thank you ya Adi, kamu itu sudah membaca ayat Alkitab. Jadi setidaknya ketika kamu nanti mati, ya, kamu bisa dihukum. Kenapa? Waktu kamu nanti mati kan kamu akan ditanya ya kan, kenapa kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Kamu nggak punya alasan, tidak ada yang memberitakan Yesus sama saya. Sekarang kamu kan sudah membaca ayat-ayat Alkitab. Jadi ada alasan kamu untuk dihukum. Sebab di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan ya, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Kamu akan dihukum karena ketidakpercayaanmu. Kamu kan nanti akan berdalih, bagaimana saya percaya orang nggak ada yang memberitakan? Ya, berarti kamu masih bisa diselamatkan. Tetapi begitu kamu mendengarkan pemberitaan Yesus dan kamu tidak percaya dan kamu menolak, kamu siap dihukum. Gitu. Mana? Kak Agatha boleh nanya? Boleh. Silakan, naik aja. Nih, ada multi di bawah. Kalian boleh bertanya ya. Silakan. Bisa aja kakak ini dongengnya. Kalau dongeng itu tidak bisa diselidiki. Dan semua yang saya katakan ini adalah faktual. Sudah benar-benar terjadi. Jadi nggak bisa dikatakan dongeng. Dongeng itu yang nggak tahu siapa penulisnya, di mana latarnya. Yang saya katakan ini adalah faktual. Peristiwa yang dicatat oleh sejarah. Silakan. Salam kenal Kak Agatha, salam. Salam kenal, silakan Pak Dewan. Aku mau tanya aja sih, apakah Tuhan orang Islam sama orang Kristen itu orangnya sama? Tuhan yang sama. Iya, aku pengen tahu itu aja. Betul Bang. Tuhannya semua orang itu adalah Tuhan yang sama, yaitu Yesus. Tapi mereka nolak.
Karena cuma ada satu Tuhan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Tuhannya semua agama, semua manusia, itu adalah Tuhan Yesus. Ini di dalam Alkitab. Ya kan? Dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita berarti bicara semua manusia. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang karenanya kita hidup. Kalau masalah mereka menolak Yesus, mereka akan diberikan hukuman. Jadi Tuhan mereka adalah Tuhan Yesus, tapi mereka menolak, melanggar hukum Taurat yang pertama. Itu Bang. Amin, amin. Aku pingin tanya itu aja sih, soalnya kan Tuhan mereka itu namanya SWT, kita beda gitu. Terus? Allah sama Yesus kan beda. Jadi menurut pikiran aku, jangan-jangan ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan? Nggak ada dua Tuhan Bang. Hanya ada satu Tuhan di dunia ini. Yang lainnya itu tidak ada pembuktian tentang Tuhan mereka. Tidak ada Bang. Hanya ada satu Tuhan di dunia ini, di langit dan di bumi. Ini 1 Korintus 8 ayat 4 ya. Ya, jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah berhala. 1 Korintus 8 ayat 4 ya. Ada Allah, ada Tuhan yang demikian. Yang demikian itu yang gimana? Yang disebut berhala. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang melaluinya segala sesuatu dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Ya, karena dari kita hidup. Jadi berhala-berhala itu mereka anggap Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan itu adalah Yesus. Begitu Bang. Ada lagi yang Itu mau dia ditanya? bang kata. Yang aku tanyakan itu, kenapa sih ibadah mereka sama kita itu beda? Oke, abang dalam satu keluarga aja beda toh pemahamannya. Apalagi mereka yang tidak kita kenal, apalagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bang, perbedaan itu terjadi karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Aku pernah sih Semua orang yang kata, mengenal Tuhan Yesus pasti sama toh pemahamannya, betul nggak? benar. Aku pernah tanya sama seorang Muslim, dia naik di Komala. Aku kan tanya, kenapa sih kalian Muslim itu kalau Jumatan itu nggak pakai CD? Jawaban dia itu gini, biar kami itu dicucikan. Biar kami dicucikan. Kalau Jadi itu aku nggak mau masuk dalam ranah itu ya bang ya. Itu kayak personal dan tidak ada hubungannya dengan teologis. iya sih. Oke. Ya udah ya, makasih ya kak. Nah, Itu yang tadi aku sama-sama. tanya itu doang. Salam. Tuhan memberkati, salam. Amin. Teman-teman jangan lupa ya follow Umi Atta. Aku sementara ini akan live melalui akun yang ini ya. Karena yang ini kena shadow ban, ini hanya cuman ada di sini aja. Thank you ya yang sudah bergabung, thank you yang sudah tap-tap, thank you yang udah share, thank you yang sudah memberkati. Live saya udah 2 jam 40 menit. Saya izin istirahat dulu. Kiranya apa yang kita bahas selama hampir 3 jam ini ada memberi arti bagi kita semua ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada yang menyinggung kalian, saya mohon maaf ya. Kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni kita dan memberkati kita. Salam semuanya.